Yang membela Habaib itu adalah orang NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, sul adab terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Ketika singanya NU dari Cirebon, Gus Abbas Buntet, sudah ngamuk, mana ada yang berani dari Mbak Alawi. Coba di video ini, kalau ada dari golongan Mbak Alawi ataupun muhibin-muhibinnya, ada yang bisa membantah apa yang dikatakan oleh Gus Abbas. Coba tolong dijelaskan, dibuatkan satu video oleh muhibinnya ataupun oleh Habib-Habib Mbak Alawinya. Benar atau tidak yang dikatakan oleh Gus Abbas Buntet dalam video ini. Jadi Mbak Alawi itu sudah pernah mau diusir waktu zaman Bung Karno dulu karena Belanda sudah diusir, dipulangkan. Sedangkan Mbak Alawi yang memasukkan ke Indonesia itu adalah Belanda. Jadi bisa dikatakan Mbak Alawi ini antek-anteknya Belanda. Nah, ketika Belanda kalah mau dipulangkan dan Mbak Alawi pun mau dipulangkan oleh Bung Karno, tapi ada yang melarang, ada yang membela, itu dari NU juga. Nah, tapi kenapa setelah itu bukannya ada rasa terima kasih karena sudah dipertahankan untuk tinggal di Indonesia, malah mengacau di Indonesia yang sekarang. Nah, ini Gus Abbas semarah-marah sampai teriak-teriak membahas tentang sejarah Mbak Alawi yang sebenarnya dari dulu masuknya itu dari mana dan seperti apa Mbak Alawi sebenarnya. Bahkan dikatakan Mbak Alawi adalah kapiten-kapiten Belanda yang ada di beberapa wilayah adalah orang-orang Mbak Alawi. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Abbas Buntet dari Cirebon yang dikenal sebagai singa NU Nusantara? Mari kita dengarkan ceramahnya dari Gus Abbas. Yang membela habaib itu adalah orang NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Bang Alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Bang Alwi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang Alwi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Bang Alwi atau Mas Syayah harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai Ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya di sini, buat pesantren, dakwah Islamnya, buat majelis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, sul adab terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap, betul ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu sudah mau orde baru, itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman.
bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya peraturan itu dipenuhi. Walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu dasarnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur buta mata buta hati, ini dasmu yang kurang ajar. Yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara kalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaibnya dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sopo sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI, Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, pemerintah akhirnya mengerem, sampai beberapa Kiai NU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanah oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Nah, bagi kalian netizen ataupun para muhibin yang kebetulan nonton video ini, kalau belum paham ya silakan diulang-ulang kembali sampai paham apa yang dikatakan oleh Gus Abbas, apa yang dilakukan oleh Mbak Alawi. Sampai-sampai Mbak Alawi mau dipulangkan masih ditahan. Kemarin sampai FPI dan si gerombolan Habib-Habib waktu ramai-ramai sering di Monas mau diberantas oleh pemerintah, wakil presiden yang masih menghalang-halangi. Tapi setelah jadi wakil presiden, nggak taunya dikata-katain yang enggak. Mereka nggak ada tahu apa, nggak pernah punya rasa terima kasih, karena mereka nggak mau mereka itu dianggap di bawah dari pribumi. Mereka maunya selalu di atas pribumi. Jadi pribumi ya tetap harus nurut kepada mereka, walaupun mereka itu tamu-tamu dari Yaman yang mendatangkan Belanda. Nah, kesimpulannya yang dikatakan oleh Gus Abbas kan seperti itu. Namun apapun itu, pendapat dari netizen mungkin berbeda. Silakan pendapatnya ditulis di kolom komentar.